Uh, Baik Mas Oki. Jadi sebenarnya kalau dihubungkan dengan tes minat dan bakat ya, toxic productivity ini adalah salah satu bentuk pemahamannya dikaitkan dengan pola asuh orang tua. Terus bagaimana orang tua memperlakukan anak-anak mereka, ya kan anaknya banyak nih, ya. Mungkin dalam setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda dan minat-minat yang berbeda, ya. Keinginan dan minat mirip, tapi minat itu adalah bentuk keinginan yang lebih terarah, ya. Nah, kalau bakat itu adalah potensi yang sudah muncul dalam sebuah keahlian, ke arah keahlian, ya. Jadi minat itu nanti akan berubah menjadi bakat, ya. Awalnya dari keinginan, kemudian keinginan menjadi minat, minat kemudian menjadi bakat. Nah, dalam tes-tes psikologi kita sering mengkaji minat dan bakat, ya. Nah, beberapa anak ya dalam sebuah keluarga itu seringkali diarahkan untuk memiliki beberapa minat, ya. Beberapa orang tua yang mungkin punya ambisi terhadap anaknya diikutkan berbagai macam les, berbagai macam kursus, ya, ikut ini, ikut itu, ya, sampai anaknya tuh kehabisan waktu, ya, kehabisan waktu untuk dirinya sendiri juga. Beberapa mereka sebenarnya orang tuanya yang sedang ingin bersaing dengan orang tua dari anak-anak yang lain. Ingin anaknya bisa multitasking lah, punya multi talent lah, ya, karena dia mempunyai segudang aktivitas. Padahal tanpa disadari orang tua ini telah mendidik anaknya untuk tidak menemukan minat kekhususan mereka. Sebaiknya orang itu berada dalam jalur sesuai dengan minatnya. Karena setelah dia menemukan minatnya, dia akan hidup dengan bakatnya dan orang itu akan terjamin bisa sukses. Ya, saya katakan terjamin bisa sukses karena mereka mengarah dalam koridor yang tepat. Ya. Nah, sementara orang-orang dengan ambisi yang begitu rupa itu tidak mempunyai arah yang jelas terhadap potensi-potensi minat. Apalagi bakat. Mereka hanya mengutamakan semacam penghargaan dari luar, ya, bahwa mereka ini memiliki segudang talenta. Padahal tidak itu permasalahannya, ya. Minat itu dikategorikan maksimal itu 5. Minat itu maksimal 5 dalam psikologi, ya. Minimal 2, maksimal 5. Kalau mereka lebih dari 5 minat, anak ini akan mengalami masalah psikologis. 3 minat aja, itu sebaiknya sudah harus mulai disingkirkan 2 minat yang lain. Artinya ada prioritas utama dari 1, 2, 3. Ya, makanya kalau kita pemilihan jurusan, ya pemilihan dulu waktu mau masuk sekolah, mau masuk fakultas itu kan ada 3 pilihan, ya. Karena memang itu prioritas. Ya, kita mau milih mana nih? Milih mana nih? Nah, 3 prioritas. Karena itu peminatan. Kalau lebih dari itu, maka anak itu akan mengalami kesulitan dalam memahami dirinya, apalagi bisa mencintai dirinya sendiri dan mencintai minatnya. Begitu Pak Soki. Jadi dari awal memang kita harus bisa memprogram sebenarnya anak ini berada pada minat yang mana. Begitu, ya. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya akan membaca pertanyaan yang masuk di kolom chat. Pak Yusuf Al-Anwar, ya, setiap hari saya rata-rata tidur 12 malam. Apakah itu termasuk toksik yang tidak baik? Apa dampak positif dan negatifnya? Mengingat sekitar 4 bulan ini mengikuti kegiatan webinar seperti ini. Saya berada di Indonesia Timur setelah 2 jam. Oh ya. Jadi mungkin tinggal biasanya ritme istirahat kita itu akan menutup sesuai dengan waktu yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita, rutinitas keseharian kita. Kalau Bapak tidur sehari-hari jam 12 malam dan harus bangun
jam 5 pagi misalnya, berarti Bapak punya waktu istirahat cuma 5 jam. Sementara setidaknya kebutuhan istirahat Bapak ada 6 sampai 7 jam. Jadi apakah Bapak punya waktu tidur siang atau waktu istirahat yang lain, itu yang perlu Bapak prioritaskan nanti pada jam-jam berikutnya, di hari-hari berikutnya, saat Bapak punya waktu senggang, ya, waktu yang agak panjang, maka ritme tidur Bapak tanpa Bapak sadari menjadi akan lebih. Mungkin di hari apa, misalnya saat ini kebanyakan dalam beberapa bulan ini, 4 bulan ini, ritme tidurnya hanya 5 jam. Tapi nanti setelah waktu Bapak agak senggang, maka ritme itu akan berubah sendiri secara alamiah untuk memenuhi jam tidur seharusnya. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa sementara Bapak masih bisa mengendalikan emosi Bapak, masih mampu mengatur ritme-ritme pekerjaan setiap hari, insya Allah ini tidak akan mengganggu. Ya, jadi sebatas Ibu Bapak masih bisa punya waktu istirahat dengan nyaman. Artinya kualitas tidurnya masih dianggap cukup baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Antasena. Ibu mau tanya bagaimana kalau menghadapi bos ini selalu menuntut kesempurnaan, ya. Kalau target tidak tercapai, dia kadang-kadang marah tak terkendali. Nah, kita harus melihat ya, target-target itu sesuai dengan potensi kemampuan kita kah dalam menyelesaikannya, apakah pekerjaan itu dilaksanakan individual atau dilaksanakan bersama tim. Jadi efektivitas kerja bersama tim itu yang harus kita hire bersama-sama, karena tetap saja ya kita akan mencapai hasil target itu, ya, target hasil yang kita harapkan tadi. Tentang kesempurnaan itu relatif, ya. Kalau beliau marah, kita harus membuat checklist, ya. Seperti apa kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, dan kemungkinan checklist apa yang harus kita upayakan untuk bisa mengatasi masalah-masalah agar bos Anda tidak marah. Ini mohon maaf nih, sepertinya Gumit kita tinggal 10 menit ya. Jadi mudah-mudahan 10 menit ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena memang Gumit sekarang berbatas waktu. Baik, ada lagi kah yang mungkin mau ditanyakan? Demikian Bu Antasena. Kalau bosnya masih marah-marah juga ya, buat waktu yang cukup untuk menyenangkan beliau bersama kita. Ya, Anda punya waktu untuk bisa menghibur bos Anda, karena pasti bos mempunyai permasalahan khusus yang mungkin belum terselesaikan juga ya, dan kita harus sedikit peka ya, ada masalah apa yang mungkin dibalik itu yang menyebabkan beliau demikian. Tapi kalau bosnya perempuan itu memang sulit dihadapi. Kenapa? Kalau bosnya perempuan, bosnya perempuan itu memang sulit dihadapi. Oh iya, ada beberapa permasalahan psikologis yang mungkin muncul ya, yang bisa menyebabkan beliau seperti itu. Buatlah cari nilai kepekaan yang bisa Anda baca pada kebutuhan bos Anda, walaupun bos Anda perempuan, karena itu penting. Ya siap Bunda. Pasti ada gitu. Bu Antasena harus peka. Siap. Baik, sementara hari ini itu dulu ya. Saya kembalikan kepada Mas Mahmud ya. Mungkin bisa menyimpulkan materi. Kita nanti mungkin ada waktu lagi untuk bisa webinar bareng. Oke, terima kasih Bu Rosmanisa. Dalam diskusi pada malam hari ini kita bisa menyimpulkan sebenarnya itu kesadaran di dalam masa sekarang perhatian ya, sangat perhatian dan pemikiran, perasaan, sensasi, masa lalu, kesalahan, prestasi. Pada umumnya itu daerah ataupun
di masa-masa remaja itu ada perasaan cinta ataupun perasaan cinta kepada guru ataupun perasaan dengan pasangannya itu juga menimbulkan masalah sendiri. Itu sendirinya bagaimana ya, itu kesulitan untuk belajar, prosesnya pembelajarannya itu sangat turun sekali, yaitu dengan caranya yaitu menurunkan kondisi kesehatan secara mengatur emosinya itu, dan biasanya mengurangi stresnya, ada olahraga ataupun menyalurkan hobi minat bakatnya siswanya tersebut. Kita foto bareng belum? Mungkin foto bareng dulu. Ya. Screenshot. Mohon maaf semuanya dibuka semua. Bisa on cam. Mohon maaf saya kameranya di samping soalnya pakai kamera HP direkam. Iya, nggak apa-apa. Tidak bisa di depan, kalau di depan nih gelap jadinya. Oh gitu, iya. Silakan, mungkin bisa on cam dulu. Pak Yusuf. Iya. Pak Yusuf. Silakan. Kelihatan 12, Mas, semuanya? Kelihatan, tapi semuanya sebagiannya juga tidak ada yang buka kamera. Ya udah seadanya, nggak apa-apa. 1, 2, 3, sudah. Oke, sampai jumpa lagi semuanya. Selamat malam, selamat istirahat.